Saran yang pertama, saya punya 7 kebiasaan itu. Kalau kamu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus kamu namanya hafalin, atau bukan hafalin saja tapi kamu terapkan. Yang pertama adalah Apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Artinya bangun pagi bukan bangun jam 7, bukan bangun jam 2, jam 8 atau jam 9. Selamat datang di Ngabsen dulu. Tempatnya sharing-sharing sebelum melangkah jauh. Buat kamu yang lagi cari arah, butuh cerita, dan lebih yakin sama pilihanmu, yuk ngabsen dulu. Bersama aku, Mayuma Tirotul Iza. Kalian bisa panggil aku Iza. Hari ini kita bakal ngobrol tentang dunia pendidikan, olahraga, dan kesehatan bareng salah satu guru olahraga kita yang pastinya inspiratif banget. Kita sambut dulu Pak Rino. Halo. Sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Rino hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini selalu semangat karena di dalam jiwa olahraga itu kita selalu bugar, semangat, dan selalu gembira, happy. Alhamdulillah. Ini belakangan ini kesibukannya Pak Rino selain menjadi guru olahraga itu apa, Pak? Iya. Sebetulnya setiap orang itu pasti punya kesibukan. Iya. Cuma karena saya yang pertama itu kan memang tugas pokok kita kan menjadi guru. Nah, itu adalah tugas pokok yang harus kita laksanakan betul. Samping itu oleh Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Trawulan ini saya diberikan tanggung jawab lebih untuk mendampingi beliau di bidang humas. Humas itu apa, Pak? Humas itu salah satu tugas pokoknya, dia membidangi di bidang dunia luar. Artinya kalau kita SMK, di dunia SMK kita banyak mencari referensi atau relasi-relasi bagaimana anak-anak yang nantinya di dunia SMK ini setelah lulus dia bisa bekerja. Karena salah satu tugas pokok, salah satu tugas daripada anak-anak SMK itu dia harus bisa bekerja. Kemudian salah satu tugasnya juga di bidang humas adalah bagaimana dia mencari tempat-tempat prakerin anak-anak, karena di situ yang namanya dunia SMK itu dia ada yang namanya magang kerja atau magang di dunia kerja, karena setiap kompetensi itu harus dikuatkan di situ. Tidak hanya pembelajaran yang ada di materi di sekolah, tapi dia harus mempraktekannya di dunia luar. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kita juga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dari wali murid, komite, dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas Suma. Kita mencari terobosan yang dari luar sehingga dunia pendidikan ini semakin berkembang. Tidak hanya berkembang di dalam saja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan di dunia luar. Itu salah satu poin daripada tugas Suma. Seperti itu. Jadi Bapak sekarang menjadi guru olahraga dan juga humas. Betul. Jadi di samping guru olahraga sudah saya sampaikan tadi. Iya. Kalau guru olahraga kan memang jamnya kan jam 1 sampai jam 4 ya mungkin ya, terus ada. Itu agak longgar sih buat saya karena untuk kegiatan pembelajaran sudah saya lakukan, kemudian tugas tambahan sebagai humas juga kita lakukan, hingga kita bisa ngontrol. Artinya tugas kewajiban saya sebagai guru olahraga bisa saya lakukan, kemudian diberikan tugas sebagai humas juga kita lakukan. Tapi emang Pak Rino itu dari kecil cita-citanya udah pengen jadi guru olahraga atau gimana? Sebetulnya kalau kita berflashback untuk masa kecil saya, sebetulnya tidak ada cita-cita menjadi guru. Saya dulu itu cita-citanya menjadi pegawai bank sebetulnya. Nah, yang pertama mungkin saya ceritakan sedikit saja tentang masa lalu saya. Tetap ya, kita zaman saya sekolah dulu, saya mulai kalau saya lahir tahun 1978, itu masih belum lahir mungkin. Ya, waktu itu saya masuk di SD dulu. SD waktu itu kan 6 tahun, tetap 6 tahun, kemudian masuk SMP 3 tahun, tahun 90 sampai 93, kemudian saya di SMA Puri, Mojokerto itu 94 masuk, kemudian 97 lulus. Kalau berbicara cita-cita dulu mau jadi guru apa enggak ada. Cuma saya punya dulu itu mulai
SMP atau SD itu sudah di bidang olahraga itu saya senang sekali, di antusias, saya senang khususnya di sepak bola. Kemudian bakat itu terasa dimulai SMP, kemudian SMA lebih terasa lagi di sepak bola. Waktu itu saya sudah ikut kejuaraan, ikut pertandingan, ikut klub di SMA. Waktu SMA. Kemudian masih belum terpikir kalau bakat saya itu sepak bola, kemudian di bidang olahraga yang lain itu saya mumpuni, artinya hobi, hanya sekedar hobi saja. Kemudian kuliahnya saya ngambil di UPN Surabaya, kebetulan di jurusan ilmu perbankan. Waktu itu sarjana ekonomi perbankan. Nah, itu kan memang keinginan saya supaya nanti saya kerja di kantoran, tidak bekerja di keguruan. Tapi basic dari orang tua saya itu orang tua yang dunia pendidikan semuanya. Dari bapak itu guru, kemudian kakak saya juga tidak yang mengikuti guru. Kakak saya di keguruan juga, kemudian adik juga keguruan. Nah, mungkin bakat dari orang tua juga. Nah, waktu itu tahun 97 saya kuliah di UPN, lulus 2003. Nah, 2003 itu lulus UPN. Nah, karena bakat saya yang terpendam itu mulai muncul di SMA. Saya kuliah di Surabaya kan, pengennya itu memang saya biar tidak jauh-jauh dari dunia sepak bola. Karena kalau kita lihat parameter dulu waktu zaman 97 itu klub-klub di Surabaya itu kan bagus. Nah, saya menyalurkan hobi saya di Surabaya karena di situ untuk latihan olahraga dan sebagainya memang bagus di Surabaya. Lulus 97 saya 2006 baru bekerja di pabrik gula. Loh, di pabrik gula itu di Gumpol Kerep di daerah Ngedek. Tapi itu sudah lulus. Sudah lulus. Ya, sudah lulus. Itu perjalanan karir saya. Kemudian, kenapa kok nggak bisa bekerja di sesuai dengan jasanya Pak? Kenapa ya? Seperti itu. Nggak tahu. Kemarin saya ya tetap yang namanya manusia, kita berusaha untuk melamar. Ternyata dapatnya di pabrik gula. Nah, pabrik gula itu saya bekerja selama 3 tahun. Bulan menggiling. Mulai 2006 sampai 2008. Tetapi dalam perjalanan waktu seperti itu, saya juga mikir, kalau saya seperti ini tidak sesuai dengan apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya di dalam hati. Kenapa namanya? Mungkin saya panggil siapa ya? Di Isa mungkin suatu saat juga akan mengalami hal seperti ini, mengalami apa-apa yang saya rasakan. Dan suatu saat kalau mungkin di dalam perjalanan itu kita sudah mencoba ke sana, mencoba untuk bekerja ke sini atau kuliah ke sini, terus bekerja ke sini, akhirnya akan menemukan titik di mana saya harus cocoknya bekerja di mana. Nah, saat itu saya di pabrik gula 2006, saya juga berpikir saya bekerja seperti ini. Kalau saya jadi kerja di pabrik, maka saya tidak bisa berkembang. Kemudian apa yang saya harapkan mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Karena di pabrik itu kan kita ditekan, kalau tidak ada mandornya mungkin kita bekerja seenaknya. Kalau ada mandornya baru kita bekerja. Artinya dari perjalanan itu saya kebetulan dari orang tua juga mengarahkan, kamu kuliah lagi. Akhirnya saya kuliah lagi di keguruan. 2006 saya kuliah, 2008 saya lulus, kemudian saya berhentikan di pabrik gula. Jadi kuliah sambil kerja di pabrik? Iya, kuliah sambil bekerja. Jadi ya kita harus mikir, karena kalau kita bekerja jangan berhenti dulu, ya kan, begitu. Biar bisa jangan sampai nanti kita sudah berhenti ternyata kita belum dapat kerjaan. Kita bekerja dulu terus sambil kuliah. Nah, kuliahnya kan juga enggak intens. Tadi Sabtu Minggu kita ambil akta 4 dulu. Kalau waktu dulu kan akta 4 ada. Kalau sekarang enggak ada. Kalau dulu kita dari S1 itu
berhenti ke alta 4 bisa. Mulailah dari situ 2008 saya keluar, kemudian saya ngajar honorer di SMI 1. Mulai dari situ saya mulai berpikir, oh saya ini jadi guru. Jadi guru olahraga. Olahraga langsung ya jadi guru. Iya. Waktu itu tidak semua jam itu saya dapat guru olahraga. Saya pernah mengajar di senian ya namanya seni budaya namanya. Seni budaya. Jadi samping karena yang namanya honorer itu kan dikasih jam berapa kita harus menerima. Pernah mengalami hal honorer itu. Jadi Ngajar di mana pertama itu? mengajar di SMP 1 Suko. SMP dari pertama itu saya SMP, kemudian waktu ada seleksi CPNS tahun 2009 kemudian saya ikut ujian, akhirnya lulus dan ditempatkan di SMK 1 Terowongan 2009. 2009 itu di SMK 1 Iya, 2009 saya ditempatkan, kemudian awal pertama Juli itu apa namanya SMP namanya apa penerimaan siswa baru maksudnya penerimaan siswa baru yaitu awal Juli ya baru saya masuk di sini untuk awalnya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Terowongan saya mulai 2009 saya di sini berarti sekitar kalau tahun sekarang 2005 mungkin 15 tahun atau 14 tahun. Oh, dari ini dibangun Bapak sudah di sini. Sudah di sini bukan ini dibangun tapi ini dibangun. Awal bangunan saya mulai ditempatkan di sini tahun 2009 Juli awal Juli ya. Tapi sebelumnya kan Januari SK saya itu turun Januari. Karena ini tempatnya belum ada siswa hanya gedung. Penerimaan siswa baru itu kan mulai 2009. Jadi kita ditempatkan di SMK Jatirejo. Baru Juli saya ditempatkan di SMK 1 Terowongan. Itu secara saya akhirnya ternyata menjadi seorang guru itu menyenangkan. Nah, itulah awal. Ternyata saya jadi guru. Dulu saya tidak pernah berpikiran menjadi seorang guru. Nah, tetapi saya kalau menjadi guru olahraga itu sudah saya tetapkan. Pertama awal kita masuk ke sekolah lagi itu memang saya milihnya di pendidikan olahraga. Karena apa? Karena saya punya bakat di situ, keterampilan di situ. Sehingga nanti mungkin kalau saya olahraga mungkin saya lebih pas karena saya bisa menyalurkan apa yang menjadi bakat saya. Kemudian skill yang saya punya itu saya bisa. Kalau mungkin di jurusan lain belum bisa mungkin. Nah, akhirnya dari situlah 2009 saya mulai belajar. Semua itu ternyata proses. Jadi belajar itu ada proses. Bisa berjalan seiring waktu. Kalau dulu saya mungkin dalam berbicara mungkin agak sulit, agak kurang. Ternyata dalam perjalanan waktu setelah saya banyak belajar, ternyata kita ini bisa. Setidaknya kalau kita belajar menghadapi orang, menghadapi siswa. Karena kan basicnya dari keguruan hanya sebentar kemarin. Dari mulai ekonomi kemudian ganti akta 4 ke keguruan. Tapi skill saya punya untuk berbicara, cara berbicara menjadi seorang guru kan banyak berbicara, kemudian kita tunjukkan skillnya. Dari situ kita mulai pengalaman. Kemudian ya akhirnya pengalaman, yang berbicara pengalaman. Ya, semuanya ya banyak pengalaman. Iya, semuanya itu belajar. Jadi kalau kamu suatu saat menjadi seseorang itu kamu harus melalui prosesnya kamu harus lalui, kemudian jangan sampai patah semangat. Kamu harus tahu arah, kemudian di hati kamu itu pasti mendengar, oh saya cocoknya di mana ini. Suatu saat kalau tidak cocok berarti saya harus beralih haluan kemana, dan itu harus kamu tentukan. Saya juga seperti itu karena saya pernah bekerja di pabrik, kemudian di honorer, kemudian akhirnya Tuhan menentukan saya dapat. Jadi berawal dari hobi gitu ya Pak? Berawal dari hobi. Jadi iya berawal dari hobi. Jadi makanya kita kalau jadi seorang atau hobi itu jangan dipendam, tapi dikeluarkan. Suatu saat hobi itu akan menjadi motivasi kita supaya kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Misal kamu mau kuliah, dengan hobi kamu mungkin kuliah itu bisa kamu dapat atau kamu raih. Karena kebanyakan kalau kita kuliah bukan prestasi saja yang diperjuangkan, tapi ada bakat yang berbeda. Misalkan bekerja juga seperti itu, ya kan? Bekerja kalau kita mengandalkan prestasi akademik saja, mungkin kita kalah dengan yang punya bakat dan skill. Ya, kamu bakatnya apa? Nah, sekarang makanya itu harus kita gali yang namanya bakat skill kita itu. Ya. Pengalaman Pak Rino sama mengajar olahraga itu apa Pak? Pengalaman yang paling berkesan. Iya. Saya berkesan banyak sebetulnya berkesan itu. Yang pertama mungkin
bahwasanya saya bertambah ilmu. Enaknya itu kalau jadi guru itu ilmu itu tidak berkurang, malah bertambah. Apalagi ilmu itu seneng yang kita tularkan, yang kita inginkan itu sesuai dengan bakat yang kita punya. Jadi mengajar itu enak, enjoy, karena sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian senangnya lagi kita berganti-ganti siswa itu kan membuat awet muda. Kita berganti dengan karakternya siswa berbeda-beda, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tiap tahun itu berubah, dan itulah kesenangan yang tidak bisa kita ungkapkan. Ya, jadi seorang guru, jadi seorang pengajar, apalagi olahraga itu juga banyak kesenangannya karena dia bekerjanya tidak di dalam ruangan, ya kan? Bisa keluar, bisa di lapangan, bisa kemana, happy. Anak itu bagaimana bisa menjadi happy? Tidak khusus ke anak kan, tapi gurunya juga happy kan. Contoh kalau kita belajar di luar, kita bisa misalkan materi renang, ya kita kan tidak mungkin belajar pasti kita cari kolam renang. Itu kan sama dengan rekreasi juga, rekreatif juga. Jadi sebagai olahraga tidak ada jasmani yang sehat, tapi pikirannya juga sehat, ya kan? Pikirannya juga sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat. Jadi kenapa saya ngambil olahraga? Karena menjadi seorang guru, karena menjadi olahraga itu salah satunya. Jadi seperti itu. Terus era digital ini kan tantangan terbesar menurut Pak Rino selama mengajar di olahraga itu. Oke, tantangan digital. Ya. Memang zaman sekarang itu anak-anak itu eranya sudah era digital ya. Nah, era digital ini kebanyakan anak-anak, kebanyakan siswa-siswa yang saya ajar itu kan malas-malasan. Dia game dengan tangan atau hanya melihat YouTube sudah. Banyak tergerus oleh dunia digital, dunia yang HP. Terus bagaimana kita memotivasi anak-anak? Yang pertama, saya juga harus belajar banyak digital juga. Pembelajaran saya sekarang saya fokus bagaimana saya ngajar dia konvensional. Kalau zaman dulu kan ngajar lari dan sekarang kita berikan misalkan YouTube tentang lari misalkan, kita berikan ini sampean pelajari dulu di YouTube tentang lari jarak jauh misalkan, lari jarak pendek misalkan. Bagaimana cara-caranya? Kan belajarnya sekarang begitu. Kalau dulu kan hanya diberikan gambaran ini gini-gini. Kalau zaman digital sekarang kan anak-anak pegang HP semua, lihat YouTube dulu, besok kita ajarkan. Bagaimana kemarin sudah diajarkan, sudah dilihat YouTube-nya atau pembelajaran yang lain, misalnya bola voli, sepak bola, itu silakan dilihat YouTube-nya dulu. Nah, besoknya baru saya akan ajarkan. Kemarin kamu sudah lihat YouTube, kamu lihat ini, gimana saya praktekkan kamu seperti apa. Nah itu anak-anak kan lebih happy, lebih semangat. Jadi era digital kita masukkan, TIK-nya, teknologinya kita masukkan, jadi mengikuti perkembangan zaman. Tidak konvensional kayak zaman dulu. Kalau ada calon guru yang ingin menjadi guru olahraga gitu loh Pak. Saya sering menekankan hal seperti itu kepada siswa saya. Ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya guru itu pasti akan regenerasinya pasti ada. Saya tidak mungkin menjadi guru terus sampai tua ya kan. Pasti anak-anak saya, anak didik saya ada yang ingin, ada yang kita arahkan bagaimana. Ayo jadi guru yang betul. Kebetulan di SMK 1 Terawangan kemarin ada banyak siswa yang ingin melanjutkan ke guruan, mengikuti jejak saya. Ya, kita arahkan, kamu nanti guru seperti ini. Jadi fokus keterampilan yang harus kamu kuasai harus ada. Kamu mau jadi guru olahraga harus punya keterampilan basicnya harus ada. Minimal 1. Kalau kamu ngajar nggak punya keterampilan, nanti siswamu bagaimana nanti? Loh, berolahraga nggak bisa volley, nggak bisa basket. Minimal 1 harus punya keterampilan skill yang bagus, sehingga kamu bisa tonjolkan kepada teman-teman, kepada siswa kamu. Walaupun nanti tetap harus dipelajari semuanya. Namun olahraga harus bisa semua kalau bisa. Kita memberikan contoh kepada siswa, tapi kita tidak bisa sendiri. Ya, jadi begitu. Terus kunci buat guru yang ingin menjadi guru olahraga itu kunci biar bisa diterima. Bisa diterima. Ya, Yang pertama, biar dia bisa terima. Yang pertama dia harus punya jiwa happy dulu. Nek gurunya metenteng ini, guru kan nggak seneng ya. Dia harus bisa membaur dengan siswanya dulu. Terus karakteristik siswa itu harus diketahui oleh guru. Ya, kita kan
kalau kita berbicara di dalam satu kelas itu kan ada 30 siswa. Iya. Masing-masing siswa kan berbeda-beda karakternya. Bagaimana kita masuk di semua karakter itu. Misalkan yang senang voli, atau yang anak ini kok pendiam, anak ini kok kalau dengan olahraga kok jalannya pelan, ya kita dekati. Oh, ini karakteristiknya. Kita berikan yang namanya tes awal dulu. Ya, jadi menyesuaikan anak-anaknya. Nanti tes awalnya ini anak-anak senangnya gini, senangnya berkelompok, senangnya seperti ini. Oh, anak ini senangnya secara visual, pembelajaran secara visual, pembelajaran secara, kan ada pembelajaran secara visual, kemudian pembelajaran secara langsung, secara itu nanti kita sesuaikan. Ya. Jadi saran buat kita bisa hidup tetap sehat itu gimana Pak? Saran yang pertama, saya punya 7 kebiasaan itu. Kalau kamu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus kamu namanya hafalin, atau bukan hafalin saja tapi kamu terapkan. Yang pertama adalah apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Artinya bangun pagi bukan bangun jam 7, bukan bangun jam 2, jam 8 atau jam 9. Tapi bangun pagi itu kita kalau sebagai muslim kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang pertama itu bangun pagi, setelah bangun pagi yang kedua itu sholat subuh. Yang ketiga itu makan sarapan pagi. Ya. Yang ketiga itu olahraga, kemudian sarapan. Yang keempat itu gemar belajar. Nanti kamu di sekolah kan setelah sarapan kita ke sekolah belajar yang betul, yang rajin, yang semangat. Kita menuntut ilmu untuk masa depan kita, investasi ke depan. Kemudian yang kelima, ilmu yang kamu dapatkan harus kamu sebarkan di masyarakat. Ya. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tidur tepat waktu. Jadi sebagai seorang siswa atau seorang anak yang pembelajar itu tidurnya harus tepat waktu. Kalau waktunya jam 9 harus tidur, ya tidur. Minimal jam 10 itu selesai. Karena jam 11 sampai jam 1 itu waktunya untuk tidur. Ginjal itu waktunya untuk bekerja. Jadi pola makan harus betul-betul dijaga. 4 sehat 5 sempurna itu. Ya. Jadi seperti itu. Sudah Bapak? Oke. Wah, luar biasa sekali teman-teman cerita yang baru saja kita dengar. Terima kasih buat Pak Rino. Oke, selalu semangat ya. Iya, semangat. Semoga ke depan kamu menjadi anak yang sukses. Tapi ingat, Amin. yang namanya anak, yang namanya siswa punya akhlak yang baik. Ibadahnya jangan sampai lupa. Yang pertama, hormati orang tua, hormati guru. Itu yang pertama. Jadilah anak yang sukses. Depan kamu menjadi orang-orang yang baik, orang yang sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rino. Terima kasih, semoga ceritanya tadi Pak Rino bisa menginspirasi teman-teman banyak udah menonton podcast ini. Oke, sukses selalu. Sudah. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat podcast kita sampai akhir. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye Pak. Bye bye. Ya.